Ya, terima kasih. Selamat pagi. Maaf, terlambat sedikit. Jadi hari ini saya perkenalkan diri dulu. Ya, nama sudah ada yang tahu enggak? Kenal enggak? Hah? Belum. Ya, saya sudah sana ya sebagai staf Objin di RSUD Buleleng. Ya, jadi saya juga sebagai apa istilahnya Dokdiknis ya. Jadi kesempatan ini saya memberikan materi tentang persalinan normal. Jadi Anda adalah semester 4, ya, semester 4 ya. Berapa mahasiswanya semua? Berapa? 117. Oh, kemarin ada yang WA saya izin berapa orang ya? 3 ya? 3 apa? Ada lagi yang izin? Ada absennya sudah ya? Ya, silakan. Jadi untuk kuliah Objin ini baru yang pertama atau sudah pernah sebelumnya? Masalah. Oh gitu. Ya. Dari dosen Objin tidak ada yang memberikan materi juga belum ya? Oke. Anatomi fisiologi. Berarti Anda semester 4 angkatan 2024. Oke, 2024 ya. Jadi semua 117. Ya, oke. Jadi oke, saya tidak apalagi perkenalkan lagi satu persatu gitu untuk Anda ya. Tetapi kita mulai saja. Jadi materi pada kali ini adalah yang nantinya jika adik-adik nanti sudah sebagai dokter umum, ini adalah satu yang paling sering nantinya akan diketemukan ya. Jadi ini yang paling sering ketika bertugas di puskesmas kah atau di rumah sakit nantinya sebagai dokter umum, untuk kasus Objin ini adalah yang paling sering diketemukan ya. Makanya di materi koas nanti ini akan sangat saya tekankan. Jadi paling tidak Anda, makanya di level logbook, level untuk koas ini adalah level 4A. Jadi memang harus Anda ketahui dan bisa melakukan gitu ya. Dengan harapan nantinya tentu jangan sampai Anda tidak bisa melakukan pertolongan persalinan, malah bidannya yang lebih ini nanti, jangan sampai seperti itu ya. Itu jadi makanya nanti kita akan mencoba mengulas dulu sedikit. Nanti ketika Anda sudah masuk di koas akan lebih kita perdalam lagi. Jadi apa yang sudah secara teori kita sudah dapatkan pada perkuliahan ini, nanti pada saat koas sudah di dokter muda itu sudah bisa mempraktekkan langsung ya. Oke, baik. Jadi persalinan normal, apa itu persalinan normal ya? Jadi ada persalinan normal, tentu nanti ada juga persalinan yang abnormal. Jadi kompetensi kita sebagai dokter umum nantinya adalah bagaimana bisa melakukan pertolongan persalinan normal, itu dulu ya. Jadi persalinan normal ada beberapa definisi. Yang pertama, proses pengeluaran konsepsi yang cukup bulan atau viable ya. Jadi yang cukup bulan, jadi yang mereka sudah ketika dilahirkan dia sudah bisa bertahan di dunia luar, jadi bertahan hidup dan di dunia luar. Jadi yang sudah viable dalam arti mungkin nanti dari sisi usia kehamilannya dan kemudian dari perkiraan berat badan janinnya juga ya. Jadi yang pengeluaran konsepsi yang sudah viable ya, tentunya melalui jalan lahir yang normal ya. Jadi jalan lahir yang normal yang dimaksud di sini adalah per vaginam tentunya ya. Jadi kalaupun dia viable tetapi tidak melalui jalan lahir yang normal, tidak per vaginam, jadi tentu itu tidak termasuk persalinan normal ya. Di persalinan normal kalau dia per vaginam tetapi pakai bantuan alat ya, itu juga tidak persalinan normal juga ya. Jadi persalinan ada nanti augmentasi namanya, ada induksi
Ya, nanti dilihat itu ya. Ini persalinan ini dulu dipegang ya. Jadi yang viable melalui jalan lahir yang normal ya. Kemudian ada juga definisi yang lain, suatu proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup. Jadi dapat hidup berarti ini juga sama, viable juga ya. Ya, dari dalam uterus melalui vagina. Jadi melalui vagina jadi ya perbedaan ini saja ya, melalui jalan lahir yang normal. Jalan lahir yang normal tentu yang dimaksud adalah pervaginam gitu ya. Jadi itu yang dipegang, viable dan melalui jalan lahir yang normal atau pervaginam. Itu yang kita sebut dengan persalinan normal ya. Oke, kemudian tentu kita mau tahu kenapa dia bisa terjadi persalinan ya, gitu ya. Kenapa dia persalinan, apa penyebabnya? Ada beberapa teori ya. Nah, ini ya banyak teori sebenarnya. Ya, ada penurunan hormon, jadi estrogen yang awalnya tinggi terus kemudian pelan-pelan berkurang menjadi penyebab terjadinya persalinan ya. Kemudian teori juga ada plasenta ya. Jadi plasenta pada awal kehamilan dia terbentuk sempurna, mulai terbentuk plasenta itu kan usia kehamilan 16 minggu ya. Jadi setelah 16 minggu itu plasenta melalui terus bertumbuh berkembang ya, matur sampai akhirnya maksimal ya. Kemudian kurang lebih di usia kehamilan 37-38 minggu. Setelah itu dia mulai terjadi penurunan fungsi ya, pelan-pelan, makanya ada istilah nanti kalsifikasi plasenta atau pengapuran plasenta gitu ya. Jadi karena terjadinya ini faktor menjadi tua atau kalsifikasi itu bisa menyebabkan terjadinya teori persalinan. Oleh karena fungsi dari plasenta sudah mulai berkurang dia, sehingga janin sudah tidak bisa bertahan dia untuk di dalam, tidak tidak normal, dia berada di dalam lagi, sehingga seolah-olah ingin keluar seperti itu karena dia sudah tidak disupport banyak oleh plasenta gitu ya. Kemudian ada stres ya, makanya kalau ibu-ibu hamil ya, apalagi yang belum cukup bulan itu sangat rentan sekali mengalami stres, kemudian mengalami kontraksi pada rahimnya ya. Dan seterusnya teori distensi rahim ya. Distensi itu artinya abdomen yang tegang ya, abdomen yang tegang kencang begitu ya. Itu terjadi pada ibu-ibu hamil dengan gemeli ya, gemeli, atau misalnya pada polihidramnion, jadi jumlah ketuban yang banyak sehingga rahimnya menjadi distensi, tegang. Nah itu juga akan memicu, makanya kehamilan gemeli dengan kehamilan tunggal itu cenderung lebih cepat terjadi proses persalinan pada kehamilan gemeli dibanding dengan kehamilan tunggal ya, oleh karena faktor distensi daripada uterus atau rahim ini ya. Gitu ya. Jadi nah ini kalau induksi berarti dia memang sengaja dibuat ya. Jadi yang sengaja dibuat untuk proses terjadinya persalinan. Kenapa sengaja? Ya mungkin karena sudah lewat waktu, belum juga lahir, kemudian dilakukanlah induksi persalinan. Ini faktor-faktor yang kenapa bisa terjadinya proses persalinan ya. Nah ini saya kira landasan teorinya kenapa ya. Ya, nah ini faktor-faktor persalinan preterm ya. Preterm ini bisa disebabkan oleh infeksi ya, bisa disebabkan oleh ini kelenjar poros hipotalamus hipofise ini ya. Kalau bisa oleh karena perdarahan, bisa oleh karena ketegangan daripada rahim ya. Jadi preterm birth ini ya, jadi ini suatu persalinan yang tentu tidak termasuk persalinan normal, oleh karena dia belum viable, belum cukup bulan sudah terjadi proses persalinan ya. Sekedar tahu aja kenapa bisa terjadi persalinan preterm ya. Oke, sekali lanjut aja ya. Nah, terjadinya persalinan tentunya disertai oleh
tanda-tanda ataupun gejala-gejala pada seorang ibu hamil, ya. Jadi tidak tidak spontan seperti itu dia langsung flash lahir begitu, enggak, pasti ada tanda dan gejala-gejalanya yang menjadi kode atau misalnya petanda untuk kita penolong persalinan, ya. Jadi dia pasti ada tanda-tandanya yang kita sebut dengan tanda-tanda in partu, ya. Tanda-tanda in partu, mana dia? Ya, jadi tanda-tanda in partu. Apa saja itu tanda partu? Kenapa bisa apa gejala atau tanda daripada suatu proses persalinan? Ya, tentu dia harus ada kontraksi rahim yang kita sebut dengan his, ya. Jadi kontraksi rahim pada persalinan nanti kita lebih banyak menyebutnya dengan his, ya. Jadi his itu adalah suatu kontraksi pada rahim pada proses persalinan, ya. Jadi kontraksi ini akan lebih kuat, ya, kemudian lama-kelamaan lebih sering munculnya, yang awalnya setiap 10 menit kemudian menjadi setiap 5 menit, ya. Kemudian yang awalnya durasinya hanya 10-15 detik dia menjadi 20 detik, seperti itu setiap terjadinya kontraksi. Jadi hisnya itu akan lebih kuat, lebih sering dan lebih teratur, dan dia lebih berpusat di fundus, ya, itu, ya. Jadi di fundus di bagian atas kalau kita lihat dari luar, jadi di bagian atas dia kontraksinya kencang di sana dia, itu, ya. Jadi fundal dominan ini tanda-tandanya yang pertama, harus ada his. Kemudian ada akibat daripada kontraksi ini yang sering dan teratur, tambah kuat, tambah ini, kemudian akan mengakibatkan keluarnya lendir campur darah, ya. Jadi akibat daripada kontraksi itu maka segmen bawah rahim, bagian bawah rahim itu akan tergesek dia jalan lahirnya itu, sehingga keluarlah yang kita sebut lendir bercampur darah, ya. Itu kemudian pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan vaginal touche, itu akan terlihat adanya pembukaan pada serviksnya, ya. Jadi pembukaan pada porsio yang kita istilahkan. Jadi pembukaan pada porsio. Jadi akibat dari semua ini maka terjadilah serviks itu menjadi mendatar, yang awalnya mencucu gitu, ya. Jadi lancip begitu, pelan-pelan dia mendatar, membuka gitu, ya. Jadi ada pendataran dan pembukaan, itu, ya. Jadi ini adalah kenapa bisa terjadi proses persalinan, ya. Ini, ya, jadi tanda-tanda in partu. Nah, ini pembukaan dan pendataran daripada serviks ini yang kita sebut porsio, ya, serviks, porsio serviks. Jadi ini bagian dari serviks. Ini ke bawah, ini adalah vagina, ya. Jadi ketika terjadi kontraksi yang awalnya kan menutup semua ini, ya. Jadi tidak ada pembukaan sama sekali awalnya. Kemudian akibat daripada his yang kuat, kontraksi yang tambah makin lama makin sering, ya. Ini mengakibatkan tertekan dia, artinya terdesak ke bawah, begitu menekan ke bawah, yang mengakibatkan pelan-pelan ini akan terjadi pergeseran dia, pendatar dia, ya. Awalnya ini kan mencucu nih, ya, ya. Jadi ini akan mendatar dia, seperti telah tertarik ke atas, jadi retraksi dia ke atas, membuka dia, ya. Ini terus dia menarik, ini tambah pembukaannya, ya. Kemudian akhirnya sampai pembukaan yang hampir lengkap. Ini sudah ketika kita periksa dalam ini kita sudah tidak bisa meraba ini lagi, ya, ya. Ini jadi nanti ketika adik-adik sudah masuk ke koas, pelajari ini, ya. Jadi bedakan ini, bagaimana Anda bisa membedakan nanti mana sih yang dibilang serviks yang mencucu, mana sih yang bilang pembukaan sudah lengkap, gitu, ya. Itu harus sering dilatih, ya, ya. Misalnya kalau Anda mau tahu mana serviks yang masih mencucu, yang belum ada bukaan, ya,
lebih banyak periksanya di poli pada saat pasien ANC, ya, dibedakan dia, ya. Nah ini akan apa namanya istilahnya, terasa sekali perbedaannya nanti, ya. Yang bukaan 2 ini misalnya pembukaan 5, jadi Anda masih bisa meraba kepalanya, ya. Kalau masih ada selaput ketubannya, Anda bisa meraba selaput ketubannya. Kemudian Anda juga masih bisa meraba ini porsionya ini, gitu, ya. Bedakan itu, coba nanti ketika pasien infartu misalnya baru masuk bukaan 2 cm, seberapa sih bukaan 2 cm. Jadi coba Anda raba di sini, PT, pelajari di sini, ya, biar Anda hafal tahu, oh ini baru periksa dalam sudah teraba kepala, tidak teraba ketuban, apalagi wah ini belum, kan sudah lengkap ini, gitu. Jadi ini dulu dilatih pertama membedakan, ya, karena tanpa Anda melatih di pasien langsung akan susah juga Anda mempelajari ini, gitu, ya. Oke, itu, ya. Nah ini perbedaan antara primipara dengan multipara, ya. Primipara itu artinya apa? Hamil yang baru pertama kali, ya, primipara. Jadi mulai yang pertama kali, ya. Beda dengan multipara, sudah kehamilan yang lebih dari 1 kali, ya. Kalau pada primipara maka pendataran serviks yang lebih dulu. Jadi mana tadi, ya, primipara. Jadi dia mendatar lebih dulu karena kalau primipara itu dia akan mendata lebih dulu karena dia belum pernah melahirkan normal. Jadi nanti bisa juga dia membedakan, ya, bedakan juga mana sih yang dibilang pendataran lebih dulu, mana sih yang dibilang apa yang mencucu tadi. Jadi kalau misalnya primipara maka dia akan terjadi pendataran lebih dulu, ya. Jadi pendataran lebih dulu baru disertai adanya dilatasi atau pembukaan, ya. Jadi di sini, jadi dia akan mendatar lebih dulu. Setelah mendatar baru dia terus ditekan sama kepalanya akibat kontraksi, maka barulah terjadi pembukaan. Tetapi pada multipara, apalagi sudah grafida hamil ke-4, ke-5 seperti itu, karena dia sudah pernah melahirkan normal, ini akan tetap diam dia, jadi terbuka begitu. Sehingga ketika Anda periksa pasien dengan grafida 4 atau grafida 5, ya, walaupun pasiennya tidak mengeluh ada his gitu, Anda periksa dalam sudah pasti ada pembukaan di sini. Itu yang membedakan. Sedangkan kalau pasien primi ini belum ada pembukaan, dia mendatar dulu, kuat kontraksinya baru bisa membuka gitu. Karena dia belum pernah melahirkan. Kalau sudah pernah melahirkan kan otomatis dia turun. Ini sudah otomatis diam, dia sudah ada bukaan, sehingga multipara dengan pembukaan 2 cm tanpa ada his itu masih suatu hal yang normal, ya, belum ada tanda-tanda infartu, gitu, ya, ya. Nah kemudian sampai di sini ada pertanyaan dulu, ya, dah, ya, oke, lanjut dulu, ya. Jadi itu proses-proses awal persalinan, ya, proses awal persalinan. Jadi masuk ke ruang bersalin, ya, ketika di ruang bersalin maka kita akan bisa membedakan proses persalinan itu menjadi 4 waktu atau 4 kala istilahnya, ya. Jadi ada yang namanya kala 1, 2, 3 dan 4. Jadi kala 1 ini namanya kala pembukaan, kala 2 namanya kala pengeluaran, ya. Kala 3 itu kala uri, ya, karena pengeluaran atau kelahiran plasenta. Sedangkan kala 4-nya adalah kala waktu untuk observasi pasca persalinan. Jadi 1 sampai 2 jam biasanya, ya. Nah, semua kala ini, semua kala-kala ini 1, 2, 3, 4 ini mempunyai peran dan fungsi masing-masing, gitu, ya. Artinya tidak ada yang mengatakan bahwa kala 1 ini lebih penting dari kala 4, ya. Tidak seperti itu. Jadi semua ini adalah proses yang penting dan semua ini akan berisiko, proses-proses ini semuanya akan berisiko terjadinya perdarahan sampai misalnya kematian ibu misalnya, ya. Jadi semuanya ini penting. Makanya itu
kita mesti tahu dulu apa itu masing-masing daripada kala itu ya. Jadi kala satu, kala pembukaan, tentu ketika pasien datang sampai pembukaan lengkap yang kita kalau ukur itu kurang lebih sekitar 10 cm ya, 10 cm. Jadi ya, jadi nanti begini ya, ketika Anda memeriksa pasien ya, jadi Anda tidak usah mengukur misalnya berapa senti ini, enggak ya. Jadi Anda periksa dalam, misalnya jadi ini dalam lahir tadi posium ya, ini kepalanya di sini, Anda periksa ini, oh segini bukaannya, ini si bukaan segini, ini Anda kira-kirakan gitu loh, tidak harus ambil meteran berapa senti sini, enggak ya. Jadi kalau sudah terbiasa otomatis Anda tahu, oh 4 ini, oh ini 5 gitu misalnya, sudah tahu dia ya. Atau kalau dulu saya juga diajarin seperti ini, jadi kita biasa dalam segini, ini tangan kita yang kiri seolah-olah di sini menyamakan ini lebarnya ini, sehingga nanti di akhir kita bisa mengukur ini berapa sih, gitu boleh juga. Tapi tidak harus di depan pasien Anda ambil meteran terus ini, enggak ya gitu. Jadi perkirakan, tapi kalau sudah terlatih terbiasa Anda pasti tahu gitu. Jadi kira-kira lah gitu ya. Yang penting jangan sampai Anda pasien tidak ada bukaan karena Anda salah memprediksi, salah memperkirakan, Anda bilang oh itu kepalanya gitu, padahal masih serviksnya mencucu gitu. Bisa terjadi seperti itu ya. Oh pembukaannya lengkap, ini sudah kepala, padahal ininya yang mencucu dan Anda bilang kepala, Anda kirakan kepala, bisa seperti itu. Makanya itu perlu latihan ya. Oke, itu kelas 1 ya, kelas 1. Kemudian ini kelas 2, ini waktu untuk pengeluaran janin. Jadi prinsipnya adalah ketika kita menolong persalinan, kekuatan tenaga sepenuhnya adalah ada pada pasien ya. Jadi kita sebagai penolong itu hanya membantu proses pengeluarannya. Jadi tidak ada menarik-narik begitu, tidak ada ya. Jadi semuanya itu alami. Maka itulah yang kita sebut juga dengan persalinan yang normal. Jadi kekuatan sepenuhnya ada pada pasien gitu ya. Kalau dengan bantuan ya itu namanya tadi persalinan dengan augmentasi, persalinan dengan alat gitu ya. Itu ya, sedangkan persalinan normal sepenuhnya ada pada pasien ya. Itu kala 2. Kemudian kala 3 ya, kala 3 ini kala melahirkan plasenta ya. Jadi bagaimana nanti proses persalinan atau kelahiran plasenta nanti bisa kita detail secara rinci nanti ya. Kemudian yang terakhir ya kala 4 ini ya. Jadi setelah Anda lahir, observasi pasien. Jadi observasi ini juga satu hal yang penting. Ada tidak terjadi perdarahan, bagaimana kontraksinya, bagaimana status present atau kondisi vital sign daripada ibu, ini penting kita observasi ya. Oke ya, ini langsung ke kala 2 ya. Kala 2, nah kalau 1 kan sudah ya observasi saja. Karena kan kala 2 ini dia kenapa bisa terjadi kala 2 ya, ini oleh karena his yang sudah terkoordinir ya. Jadi fundal dominan tadi ya, kemudian makin lama makin kuat ya, makin cepat gitu ya, dan datangnya juga semakin sering. Itu mengakibatkan terjadinya kala pengeluaran, itu kemukaan lengkap ya, di mana kepala janin ini masuk dia ke organ panggul ya, masuk ke organ panggul, nanti ada prosesnya ya, sehingga kalau sudah bukaan lengkap masuk ke organ panggul otomatis akan timbul refleks mengejan ya. Jadi refleks mengejan ini seolah-olah seperti perasaan ingin buang air besar. Makanya ibunya bilang pasti tidak bilang mau lahir gitu, enggak, pasti dia bilang mau beju atau mau berak BAB seperti itu ya, karena memang sensasinya atau perasaannya sama seperti itu gitu ya. Kalau Anda pada saat observasi Anda
mendengar keluhan ibu seperti itu, nah itu harus cepat mendekat untuk memberikan bantuan pertolongan gitu ya. Oke ya, nah ini mekanisme persalinan. Jadi NZ ini artinya kepala itu sudah cakap. Artinya ini batas jalan lahir bagian atas pintu atas panggul. Ini ada kepala ya. Ini dia sudah nyentuh di sini nih. Itu namanya NZ ya. NZ-nya dia nyentuh, dia tidak, kalau kita goyangkan dari luar dia tidak akan bisa bergerak ya. Jadi kita goyangkan sini kita tidak bergerak. Jadi ada secara teori nanti ketika seorang ibu hamil yang pertama pada usia kehamilan 36 minggu ya, 36 minggu kepalanya itu harus sudah engage ya. Jadi usia 36 minggu ke atas dia sudah tidak bisa digerakkan karena dia sudah masuk di atas pintu atas panggul. Di panggul itu kan dibedakan pintu atas, pintu tengah, pintu bawah ya. Jadi sudah ada di pintu atas. Kalau kehamilan pertama belum masuk pintu atas panggul ini pada usia kehamilan 36 minggu. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan. Bisa panggulnya yang sempit, bisa kepalanya atau bayinya yang besar. Jadi ada disproporsi namanya itu ya. Ada namanya CPD nanti, ada Spalo-pelvic disproportion gitu ya. Jadi itu. Jadi yang pertama pasti prosesnya itu harus engage dulu. Jadi tanpa engage dia belum terjadi persalinan, pasti ada his-his yang palsu istilahnya itu ya. Jadi itu jadi engage ya. Ya. Jadi engage ya. Yang kemudian yang kedua descent-nya artinya penurunan. Jadi setelah dia mancap begini dengan kontraksi yang kontinu terus-menerus dan tambah kuat, dia akan masuk turun dia. Ya, jadi masuk terus, istilahnya kita turun dia, descent. Ya, descent. Ya. Kemudian setelah turun tambah turun ke bawah karena bentuk daripada jalan lahir itu tidak murni lurus begitu ya. Jadi dia ada bengkoknya begitu, makanya dia terjadi yang namanya fleksi. Jadi fleksi itu mendekat begitu ya, fleksi mendekat. Ya. Kemudian ada lagi namanya internal rotasi. Jadi dia berbalik belok ya, sebentar ada gambarnya. Kemudian ada ekstensi. Jadi lagi terbalik daripada fleksinya tadi ya. Kemudian ada eksternal rotasi, akhirnya terjadilah ekspulsi. Jadi ekspulsi ini sudah keluar dia ya, mungkin ada gambarnya sedikit ya. Nah ini dia ya, mekanisme diametri ini sudah melewati pintu atas panggul ini, PAP ya. PAP ini artinya pintu atas panggul ya. Nah ini bentar, mana gambarnya ya, ini ya. Descensus ya, ini penurunan ya. Nah ini akibatnya kenapa bisa terjadi descensus, kenapa bisa terjadi penurunan ya, oleh karena ada tekanan amnion ya, tekanan daripada cairan ketuban. Jadi cairan ketuban itu pada proses persalinan akan sangat membantu juga ya. Makanya akan terjadi perbedaan ketika ketubannya pecah lebih awal atau yang kita sebut dengan ketuban pecah dini ya, dengan kalau ketuban pecah dini kan per definisi itu ketubannya sudah pecah tetapi belum ada proses atau tanda-tanda persalinan ya. Ketika ketubannya pecah pada saat mau pembukaan lengkap, nah itu akan lebih banyak membantu dia ya. Itu kenapa bisa terjadi penurunan. Kemudian ini tetap karena adanya tekanan langsung pada saat pundus ya. Kemudian adanya usaha mengejan karena ditekan dia di bawah. Di bawah itu kan banyak persarapan ya, yang kita sebut ada namanya plexus Frankenhauser ya, mungkin bisa di fisiologi kemarin ya.
Itu maka terjadilah ekstensi dan pelurusan janin. Ya, ini fleksi. Fleksi itu artinya dagunya itu mendekat ya. Jadi ketika ketika dia masuk ke bawah, oleh karena dibentok dia di sini, dia akan mendekat begitu dia. Jadi ini mendekat ke sini untuk occiputnya ini bisa menekan. Jadi kalau ada kelainan, misalnya kelainan letak, kelainan posisi, misalnya ternyata muka yang menghadap ke bawah, maka tekanan ke jalan lahirnya akan sangat berkurang dibandingkan dengan posisi occiput ya. Jadi occiput ini di sini ubun-ubun ini ya. Makanya ketika lahir maka yang teraba itu adalah bagian besar dari kepalanya. Ya, jadi dengan bagian besar, bagian keras ini tentu dia menekannya akan lebih keras juga sehingga membantu membuka gitu. Ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini dagu mendekat, ini fleksi namanya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita sebut ya. Jadi awalnya kan dia turun nih, turun lurus. Ketika di sini ada pembelokan jalan lahir ke depan, maka ini ikut dia fleksi. Ini mendekat dia ke dagunya, mendekat ke dadanya. Jadi seolah seperti orang kedinginan begitu dia mendekat ke sini. Sehingga ini yang bagian terbesar ini yang akan menekan jalan lahir gitu ya. Jadi seperti itu dia. Ya ini ya. Jadi pertama dia seolah lurus mendekat begini ya. Kemudian dia ini fleksi terus turun descensus, kemudian dia pelan-pelan menjadi ekstensi lagi. Nah, ini ekstensi lawan daripada fleksi ini. Ya, kan lahir keluar gitu. Gitu ya. Jadi itu bayangkannya dulu ya. Jadi itu maka ketika bagian terbesar daripada ini kita raba, maka tekanan ke jalan lahir itu akan lebih besar gitu ya. Nah, ini diameternya ya. Ini adalah diameter yang terbesar daripada bayi adalah diameter yang namanya occipito frontalis. Ya, jadi occiput dengan frontalis ini ya. Ini bagian yang terbesar sehingga kalau ini yang bisa kita raba pada saat pemeriksaan dalam, maka persalinan akan bisa lebih lancar gitu ya dibanding dengan posisinya ini yang di depan itu dagu misalnya kita raba, maka cenderung terjadi letak muka namanya nanti itu ya. Nah, ini yang saya bilang, jadi dia turunnya tidak set begitu, jadi dia ada agak ke depan begitu dia, makanya terjadilah gelakan yang kita sebut. Ini kan sakrum ini di sini ya, sakrum ini tulang ini ya, makanya dia akan sedikit lentur dia ke sini ya itu. Nah, ini ya terjadi rotasi interna ya. Rotasi interna itu artinya putarnya apa gimana bayangkan ya. Ini kan anggap ini kepala ya, begitu turun itu kan begini dia dulu, maka setelah ini dia akan belok, ini badannya tetap begini gitu ya. Makanya setelah dia rotasi interna turun dia terus begitu begini terus lahir kan. Nah, ini terjadi putar faksi luar lagi, dia balik mencari arah punggungnya itu ya. Sampai terbayang sedikit ya. Jadi itu ya. Jadi itu. Jadi ini ya, inject, descend dan fleksi. Ini di dalam dia, di dalam lahir. Nah, ini ini dia miring ya, miring gini. Ini seolah mencium di sini kan anus ya, seolah nih dekat anus dia gitu. Bayangkan posisinya seperti itu ya. Jadi itulah dia turun sehingga ketika dia lahir dia akan namanya putar faksi luar lagi. Makanya dia ketika lahir posisi ini akan sejajar dengan posisi punggung bayi gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti ya, menghayal sedikit dulu ya. Itu ya. Nih dah. Nah, ini ekstensi, defleksi ya setelah rotasi interna ya mencapai upa mengenai ekstensi untuk kelahiran. Jadi ekstensi itu dia, makanya ekstensi itu akan keras sekali tekanannya dia. Keras ya, begitu kepala mau lahir gak lengkap terus itu dia nekannya keras itu. Makanya ketika
itu penolong harus benar-benar melakukan ini apa namanya, menahan perineum, ya. Jadi menahan, bukan menekan, menahan untuk mengatur supaya jalannya ini dia tidak ekspulsi spontan begitu. Kalau terjadi ekspulsi spontan begitu, di sini ada anus nih, bisa terjadi robekan perineum total ya. Itu makanya itu pentingnya saya sering tekankan kepada koas pada saat pertolongan persalinan harus mengatur ekspulsi daripada kepala janin, ya, sehingga begitu ya, karena ini tekannya keras sekali, lebih-lebih disertai dengan mengedan pada ibu. Tidak mengedan aja dia sudah keras ya tekanannya, nah, terus begitu dia, apalagi kalau ibunya mengedan ini bisa robek. Jadi itu ya, makanya itu harus kita atur dengan melakukan penekanan pada perineum, ya. Itu ya, menekan longga panggul ini ya. Oke. Dan terjadi rotasi eksterna. Jadi rotasi eksterna itu tadi dengan berbalik dia setelah di luar. Begitu balik dia mengancari ke arah punggung bayi, sehingga bayinya akan begitu. Baru kita lahirkan bahu depan, kemudian baru lahirkan bahu belakang. Itu ya. Ya, itu. Nah, ini kita bayangkan ya. Jadi ini kan masih miring nih punggungnya ya. Punggungnya ada di sebelah sana. Ini kepalanya sudah seolah-olah mencium anus, katakanlah gitu ya. Jadi dia menghadap ke bawah, dia ini proses persalinannya, dia kepalanya mukanya ini ada di bawah ya. Jadi ketika mau keluar nih mukanya ada di bawah ini. Coba nanti dicari boleh video-video persalinan itu ada. Ya, di sini mukanya ada di bawah ini. Nah, ketika turun terus mukanya ada di bawah plus ini lahir. Ini kan baru lahir nih. Ya, baru lahir mukanya saja. Ya. Makanya saya sering tekankan kepada Dekoas juga ketika menolong persalinan, begitu kepala lahir kadang-kadang dia buru-buru untuk melahirkan segera bayinya. Sedangkan ini masih melintang nih posisi bahunya. Ya. Masih melintang dia, karena dia ini kepalanya kan menghadap ke bawah nih, kan tidak sejajar dengan bahunya. Jadi dia masih melintang, sehingga seringlah terjadi hambatan, tidak bisa lahir dia, keras dia, itu terjadi yang kita sebut dengan distosia bahu. Nanti itu bahunya tidak lahir tapi kepalanya sudah lahir. Karena apa? Karena ini buru-buru melahirkan. Biarkan dia dulu, bersihkan dulu jalan nafasnya di sini. Ya, entah itu dengan kasa steril atau di suction begitu, gitu napas dia, tapi belum langsung menangis, bersihkan. Dia akan melakukan putar paksi luar sendiri, ya. Jadi begitu set lahir, ya, maaf ini karena miring ke sini ya, lahir dia pasti akan balik sendiri, dia mencari sejajar dengan punggungnya ini, gitu. Dia akan sejajar, ya. Sejajar di akhirnya. Nah, baru kita melahirkan bahu, karena ini kan otomatis bahu, punggung dan ini bayi sudah sejajar ya. Itu baru kita melahirkan punggung bayi ya. Ini ya. Jadi ini baru kita lahirkan punggung bayi karena ini sudah jajar ya. Ini mukanya sudah miring menghadap ke sini ya. Bahunya juga sudah atas bawah posisinya ya. Ini atas kita sebut, ini bawah ya. Nah, ini punggungnya sudah di sini. Jadi sudah sejajar dia. Baru kita melahirkan bahunya. Yang pertama kita lahirkan adalah nanti di bahu depan ini. Ini yang kita sebut bahu depan. Jadi ada istilah depan dan belakang ya. Depan itu artinya yang dekat ke perut ibu kita sebut depan, yang dekat ke anus kita sebut belakang. Kita lahirkan bahu depannya dengan ya, bisa kita bantu dengan menarik curam ke bawah ya, karena ini kan terbatas nih luasnya, sedangkan bahu lumayan lebar gitu ya. Ini baru kita bisa bantu untuk melahirkan bahu depan. Cari curam ke bawah, tangannya posisinya biparietal, jadi kita pegang di sini ya, namanya posisi biparietal ya. Itu ya, ekspulsi ya, ini sudah tadi ya.
teregang. Nah ini setelah kedua bahu lahir. Jadi ini lahirkan dulu bawah, lahirkan tarik ke atas, curam ke atas, lahir bahu belakang. Nah, itu ada nanti apa istilahnya, nyanyian pertolongan persalinan itu ada ya. Itu jadi setelah lahir ini badan bisa lahir sendiri ya, lahir sendiri dia setelah ini lahir, karena ini bagian-bagian terbesar daripada bayi ini sudah keluar, dia tinggal melahirkan badannya ini ya, lahir sendiri biasanya itu ya. Itu kemudian ini prosesnya. Nah ini dia jadi head floating, jadi before engage ya, jadi ini masih floating, masih mengambang dia ya, jadi masih mengambang. Nah ini yang sudah engage, yang kita sebut ini engage, jadi dia sudah masuk ke pintu atas panggul ya, pintu atas panggul. Nah ini kemudian terjadi proses penurunan internal rotasi ya, jadi dia putar di dalam, jadi mukanya ini mau menghadap ke anus ya, dekat anus biar kita mudah melihat ya, sehingga dia posisinya seperti ini, mau terjadinya pengeluaran atau kelahiran daripada kepalanya ini ya. Jadi beginning extension, jadi menjelang terjadinya ekstensi ya. Jadi tadi fleksi, ini mendekat, ini ekstensi, ini menjauh dia ke belakang. Itu sehingga yang terjadi yang saya bilang tadi spontan itu dengan kekuatan yang besar itu ya. Itu ya. Nah ini complete extension, jadi dia lahirnya begini. Makanya ini saya bilang tadi mukanya ini menghadap ke anus dia ya, jadi dengan posisi yang terbalik, tidak sejajar dengan punggungnya ya. Makanya ketika terjadi lahir keluar, dia langsung berbalik seperti ini ya, jadi mencari posisi yang sejajar tadi. Jadi ini punggungnya, bahunya atas bawah atau depan belakang, mukanya juga sudah mengarah ke samping sini, tidak ke bawah lagi. Nah itu ya, terjadi eksternal rotasi. Nah di sini seperti saya bilang dilakukan resusitasi kalau perlu. Nah ini melahirkan bahu depan anterior di depan ini ya. Ini istilahnya ditekan curam ke bawah, ini pasti lahir dia. Apalagi ditambah kekuatan mengedan ibu masih ada, dia akan lahir. Lahir ini, setelah lahir ini baru melahirkan bahu belakang, tarik ke atas sedikit ya, lahir dia. Setelah ini lahir, ini semua bagian besar sudah lahir, kontraksi ibu bisa lahir sudah semua itu ya. Jadi itu proses-prosesnya, yang mana kekuatan penuh ada pada ibu ya. Jadi kekuatan penuh pada ibu kita, seperti saya bilang tadi, membantu ya, membantu bagaimana kita membantu mencegah robekan perineum ya. Di sini kita menahan perineumnya ya, mengatur. Pada saat ini juga kita ini tangan kanan ini menahan perineum, tangan kiri ada di atas, di menekan kepala. Jadi kepalanya kita pegang, bukan ditekan tapi diatur dia, sehingga pada saat dia ekspulsi begitu kita sedikit menahan sehingga tidak terjadi ekspulsi yang spontan tadi. Jadi kita atur, tangan kirinya ada di kepala bayi, ini tangan kanan di sini. Itu. Jadi itu namanya kita itu tadi membantu ya, yang mana kekuatan tetap pada ibu itunya. Itu ya. Itu oke. Ya. Jadi ini gerakan Pasudani, jadi berupa penyesuaian bagian terendah. Jadi bagaimana bayi menyesuaikan diri dengan bagian-bagian jalan lahirnya itu tadi. Jadi itulah seperti itulah mekanismenya. Jadi ada kekuatan kontraksi ibu, ada jalan lahirnya bagaimana posisi atau besar kecilnya bayi itu ya. Itu jadi seperti itu, dia sampai melewati jalan lahir dan terjadi kelahiran bayi yang spontan ya.
Oke, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan di mekanisme, ya, makasih, mekanisme persalinan normal, ya. Saya tidak ada videonya, mungkin ada nanti video tentang proses persalinan. Itu saya kira banyak juga tuh dia ada di web gitu ya. Oke, saya kira itu dulu. Ada yang didiskusikan, saya kira mungkin banyak ya, masuk ya satu persatu dulu ya. Silakan deh yang di depan. Ya, saya duduk dulu ya. Oke. Cek 1, 2, 3. Masih banyak waktu ya, silakan ya. Apa-apa yang mungkin diskusinya yang berkaitan dengan ini silakan. Baik, sebelumnya selamat pagi dokter, terima kasih. Perkenalkan nama saya Surya dengan NIM/Akhir 110. Sebenarnya mohon izin juga dokter dan teman-teman semuanya. Mungkin karena ketertarikan saya akan materi ini, jadi saya ada kebetulan 5 pertanyaan dok. Baik, izin dokter. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama, memang kan ini yang kita bahas adalah persalinan secara normal. Tapi mungkin yang paling sering mengena, mungkin khususnya kita sebagai dokter umum kan mungkin di UGD nanti dan sebagainya mungkin akan terasa panik dan seterusnya. Mungkin ada yang antara pihak orang tua ataupun pihak peneman dari si pasien akan meminta ini untuk sesar atau normal gitu. Mungkin kalau secara dasar kita bertanya sebagai mahasiswa preklinik, kira-kira kapan batas parameter bahwasanya kita harus melakukan sesar ataupun itu persalinan normal. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, saya pernah mendengar ada istilah layar sungsang atau apa itu saya lupa, mohon maaf namanya dok. Tapi layar sungsang itu kira-kira kenapa dan apakah untuk teknik layaran juga harus disesar atau masih bisa invaginam atau secara normal. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kalau tidak salah istilah ilmiahnya solusio placenta atau ari-ari lebih cepat keluar daripada janinnya gitu. Apakah itu merupakan situasi yang sangat darurat dan kita sebagai dokter umum sebagaimana wewenang kita untuk bisa menangani itu. Apakah masih termasuk kompetensi dokter umum atau 4A atau memang sudah harus dirujuk. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, itu bayi itu tidak, tadi dokter juga sempat menyinggung, tidak menangis ketika terlahir. Itu kapan masih dapat dikatakan normal atau tidak. Dan juga yang kelima, terakhir, itu adalah soal spesifikasi tanggung jawab ketika di ruang persalinan. Itu antara bidan dan obstetri ginekologi atau obgyn, termasuk juga untuk kita sebagai dokter umum nanti. Kira-kira mengingat kelahiran itu kalau di Bali mungkin dibilang menggantung boa kateh atau hidup dan mati. Kira-kira apakah kita itu supaya tidak misalkan mencegah atau preventif terhadap hal-hal yang mungkin sifatnya karena itu bisa yang terburuk kematian gitu, supaya kita juga tidak bersalah mengapa kita tidak terujuk ke obgyn padahal mungkin bidannya barangkali tanpa merendahkan profesi apapun mungkin meminta bisa saya aja yang mengambil, barangkali ada situasi seperti demikian. Mungkin sementara itu dulu pertanyaan saya dok, misalkan ada yang ingin diulang atau ditanyakan kembali boleh. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Surya. Bagus pertanyaannya juga penting juga ya. Artinya yang pertama adalah ketika kita didatangi oleh seorang pasien yang mau melahirkan gitu ya, terus setelah diperiksa ternyata dia minta seksio gitu misalnya ya. Jadi seksio tidaknya itu ya kita kembalikan ke indikasi obstetris namanya ya. Jadi kita kembalikan kalau ke indikasi obstetrinya ya. Artinya setelah kita periksa secara obstetri ini tidak ada indikasi Bu untuk seksio gitu misalnya ya. Tapi pasiennya ngotot tetap minta gitu ya, kita jelaskan KIE ya. Jadi bisa sih memang itu pasien indikasi request daripada pasien permintaan sendiri boleh, tetapi untuk diketahui untuk jaminan BPJS, sekarang kan BPJS nih ya, untuk jaminan BPJS kalau seksio atas permintaan sendiri itu tidak bisa diklaim, itu masalahnya. Jadi
permintaan pasien seperti itu ya kita pertama kali kita kembalikan dulu ke indikasi obstetri. Ya, misalnya yang saya sebut indikasi obstetri, pasien baru datang pertama kali sudah mengeluh perdarahan, ya datang dengan mengeluh perdarahan, kemudian kita lihat sebelum kita periksa dia menunjukkan buku ANC-nya, kemudian setelah di USG dikatakan placenta previa total gitu misalnya. Placenta previa total datang dengan perdarahan, usia sudah cukup bulan itu ya sudah, itu namanya indikasi obstetri. Pasti kita jelaskan bahwa ini harus seksio gitu. Jadi kita poinnya yang pertama adalah kita jelaskan ke pasien indikasi secara obstetri seperti dulu. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi? Lupa. Oh ya, lahir sungsang. Apakah lahir sungsang semua harus sesar? Tidak, ya. Tidak semua lahir sungsang harus operasi, harus sesar. Ada indikasi tertentu nanti yang kita sebut, mungkin ada nanti materi lahir persalinan sungsang, ada namanya Statuni underscore, ya. Jadi Statuni underscore itu ada itemnya, pernah hendak dia melahirkan sungsang sebelumnya, berapa berat bayinya, bagaimana posisi sungsangnya, itu semua di scoring. Nah kalau skornya itu di batas 5, baru boleh lahir per vagina, lahir normal. Ya, jadi dilihat dulu scoringnya itu, gitu. Tetapi ada letak sungsang, ya, yang memang harus di awal sudah kita tentukan harus seksio, yang kita sebut namanya kalau dia sungsang disertai dengan KPD. Kalau dia sungsang posisinya footling namanya, jadi kakinya yang menjulur, karena posisi sungsang itu kan ada 3, ada bokong murni, ada kaki yang menjulur begini, ya, ada bokong kaki, ya gimana membayangkan, ada bokong kaki dua-duanya, gitu, complete breast namanya itu, ya. Jadi kembali ke scoring tadi, dan tidak semua sungsang harus disesar, ya, itu. Terus lagi yang ketiga deh. Solusio placenta. Nah, ini ketika kita di perifer menemukan seperti itu, ya. Jadi mungkin yang pertama itu yang lebih berisiko itu bukan solusionya, inversionya mungkin yang dimaksud pada saat pertolongan persalinan, ya. Apa itu inversio? Ya, jadi inversio itu terjadi, ya, maaf ya, ini rahim, ya, ini plasenta, dan nempel. Ini tali pusatnya yang kita lahirkan. Ketika plasenta belum lepas, harusnya kita lahirkan plasenta kan ketika plasenta sudah lepas dari implantasinya di sini. Lepas itu lepas belum tentu lahir, ya. Jadi kalau kita sudah lepas baru kita lahirkan. Nah, tetapi sering plasenta yang belum lepas, jadi dia masih menempel di rahimnya ini dilahirkan dengan menarik, apalagi dengan mendorong fundusnya di sini, ya. Sehingga ini lahir, dia keluar, dia set begitu sampai ke porsionya ini terbalik, ya, begitu. Itu yang namanya inversio uteri, ya. Ini yang sering terjadi pada saat pertolongan persalinan, ya. Ini yang terjadi pada saat pertolongan persalinan. Kalau sudah ini terjadi oleh karena itu tadi proses kelahiran atau kelahiran plasentanya yang tidak benar, dia belum lepas sudah dilahirkan. Makanya ketika melahirkan plasenta, maka saya sering pada saat koas juga lakukan tes pelepasan plasenta dulu, ya, dites dulu plasentanya. Ada caranya nanti itu, apakah plasenta sudah lepas belum. Ketika plasenta sudah lepas, tanpa mendorong dan tanpa menarik keras pun kita sudah bisa melahirkan, gitu, ya. Itu. Nah, kalau sudah terjadi itu, ketika Anda menolong terjadi inversio, ya itu memang harus dirujuk, jadi rujuk harus ke fasilitas kesehatan lebih cepat. Apakah masih bisa dilakukan namanya manual plasenta, ya, disertai dengan reposisi plasenta, atau memang sudah tidak, ya pasti dengan histerektomi jadinya, dengan pengangkatan rahim jadinya. Jadi kalau itu Anda dapatkan di perifer, ya memang harus rujuk, ya. Kalau yang disebut tadi solusio plasenta, berarti ibunya dalam keadaan masih hamil
dia plasentanya sudah lepas itu lepas dari implantasinya. Jadi lepas itu bukan berarti lahir keluar. Nah, itu ya. Itu jadi harus rujuk, memang itu sudah kedaruratan obstetri namanya. Jadi mungkin nanti ada materinya entah di semester berapa itu ada yang namanya kedaruratan obstetri. Jadi apa-apa saja kasus-kasus yang termasuk ke dalam kedaruratan obstetri. Jadi salah satunya ya ini perdarahan pasca persalinan gitu ya. Oke, lagi satu apa tadi? Oh, lagi dua ya, apa lagi? Bayi tidak menangis ketika lahir. Nah, itu ada ya. Jadi makanya untuk membantu jangan sampai terjadi aspeksia namanya pada bayi, maka proses-prosesnya itu harus kita ikutin. Jadi seperti tadi itu, ketika baru kepalanya nongol aja sudah mau cepat-cepat narik bahu gitu ya. Nggak, bersihkan dulu jalan nafasnya ya, bersihkan, karena baru lahir apalagi lendirnya banyak, ketubannya banyak, bisa terjadi dia ini belepotan kayak gitu di jalan nafasnya ya. Makanya kita bersihkan dulu ya, karena dengan membersihkan jalan nafasnya otomatis bayi juga akan terangsang dia untuk bernapas. Jadi pasti dia gitu dulu ya gitu ya. Kemudian ya setelah itu baru lahir. Nah, lahir belum juga nangis itu ada hitungannya 1 menit, 5 menit ya. Bagaimana kita berupaya merangsang ya. Jadi kita tetap harus merangsang bayinya. Jadi ada yang adik lihat mungkin menepuk-nepuk bayi seperti itu, di dalam upayanya dia untuk merangsang bayi. Ya, ada namanya merangsang di dadanya jadi biar bisa bernapas, ada yang narik kakinya dipentil-pentil begitu. Itu semua upaya-upayanya untuk agar bayinya menangis gitu. Nah, kalau tidak ya tentu perlu resusitasi ya, jalan nafas atau berikan oksigen dan sebagainya. Itu ya, itu kedaruratan ya. Nah, tadi lagi satu apa tadi, tanggung jawab ya. Ya, tanggung jawab khusus untuk di kita yang kita sudah lakukan sehari-hari, yang mana di rumah sakit pendidikan, khususnya di Rumah Sakit Umum Buleleng ya. Jadi kita di sana sudah ikut mendidik koas dari bawah ya, kemudian ada mahasiswa kebidanan, ada mahasiswa perawatan, ada residen yang sudah dokter tapi akan mengikuti pendidikan spesialis, dan terakhir adalah DPJP atau dokter penanggung jawab pasien ya. Jadi kita di situ bertanggung jawab penuh adalah DPJP tentunya. DPJP itu siapa ya, dokter spesialisnya. Jadi siapa yang hari itu misalnya bertanggung jawab di ruang bersalin, maka sepenuhnya dia yang akan berjawab. Jadi setelah itu kan ada residen. Jadi residennya ini akan sepenuhnya dia bertanggung jawab ke DPJP-nya itu tadi. Jadi dia bekerja itu kan dia dalam rangka untuk pendidikannya ya. Jadi dia pun bekerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi residen yang bertugas di sana itu misalnya ada 10 gitu misalnya, dia sudah ada dari berbagai tingkatan, dari tingkatan junior, senior, apa sampai chief begitu, yang dengan tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri masing-masing yang berbeda. Junior misalnya dia hanya bisa sampai partus dan kuret gitu. Kalau sudah tingkatnya lebih atas, dia sudah sampai tingkatan seksiu. Jadi itu. Jadi nanti adik-adik juga akan istilahnya berbaur ini dengan residen gitu ya. Jadi saya sering berpesan, jagalah hubungan baik dengan residen gitu ya. Artinya ya bukan jaga hubungan baik dan segalanya apa yang diperintahkan harus jalan gitu sih, enggak. Artinya jaga hubungan baik mungkin komunikasi, diskusi begitu mungkin ya. Jadi apalagi kebetulan misalnya, karena belum tentu setiap tingkatan setiap residen yang ke Buleleng itu semua tingkatan itu ada, belum tentu ya. Ya makanya ketika nanti mungkin adik-adik akan banyak ini dengan tingkatan yang paling junior, karena istilahnya lahannya itu hampir sama, karena dia sampai partus kuret gitu. Dia sama juga, dia koas juga sama partus dan kuret gitu untuk tindakannya
pasang KB misalnya, buka KB kalau di poli gitu. Jadi banyaklah itu ya, dekat berbaur, nanti otomatis ada juga akan diberi kesempatan untuk menangani pasien yang walaupun sepenuhnya dia yang tanggung jawab. Jadi pada saat bimbingan itu dia yang ketemu ya, karena belum tentu tindakan itu ya, kalau tindakannya ada di jam kerja ya mungkin bisa kita sebagai DPJP turun langsung untuk lakukan bimbingan atau memberikan bimbingan gitu. Tapi kalau di luar jam kerja, sore, malam gitu misalnya, ya pasti dengan residen gitu. Ya. Mungkin itu, Dek ya. Ya, oke. Silakan kalau ada yang lain lagi, masih ada waktu. Ya. Ada? Atau sudah diborong semua tadi? Ya, silakan Dek di belakang. Bagus juga pertanyaannya ya. Mana tadi? Nah, pada saat pertolongan persalinan kita ada batasan waktu, Dek ya. Pada saat pertolongan persalinan kita ada batasan waktu. Seberapa lama kita boleh melakukan pimpinan persalinan? Misalnya ini ibunya sudah buka lengkap, kita mulai mengedan. Kita mulai suruh ibunya mengedan untuk pertolongan persalinan. Itu kalau bayinya anak pertama atau primipara itu tadi, itu batasnya ada 2 jam. Ya, yang kita sebut 2 jam. Kalau 2 jam dia belum lahir, itu berarti dia sudah termasuk ke dalam kategori patus skala 2 lama. Ya. Nah, itu sudah, kalau sudah patus skala 2 lama ya tidak boleh, sudah ya, pasti di rumah sakit sudah. Ya, nanti dievaluasi entahkah itu masih bisa per pagi 6, entah itu tidak bisa per pagi 6, berarti dia dengan seksio tentunya. Nah, pada saat kita menolong persalinan itu, jadi kita saat menolong tentu banyak berbenturan ini kepalanya ini. Ya, memang pastinya ini apalagi mengedan, dia terus mengedan terus ya, dia akan tertekan di sini kepalanya ini. Tertekan, otomatis pasti akan kelihatan dia seolah-olah lonjong. Jadi kalau sering bilang seperti orang pakai ketu gitu ya. Jadi lonjong dia di sini tambah benjol begitu. Ya, itu. Jadi ada batasannya yang kita pakai acuan, makanya nanti ada pengelolaan persalinan normal itu dengan menggunakan yang namanya partograf. Ya, jadi pada saat observasi dan pertolongan persalinan sampai lahir itu kita mesti memakai acuan yang namanya partograf. Jadi nanti ada namanya partograf. Jadi pada saat kelas 1 kita lihat pelan-pelan itu ya, kita evaluasi terus sampai ke skala 2-nya. Gitu ya. Jadi itu, jadi patus skala 2 lama, PK 2 lama. Kalau sudah PK 2 lama ya sudah. Gitu ya. Nah, masalah belitan tali pusat pada saat pertolongan persalinan, maka bisa aja akan terjadi belitan tali pusat. Nah, nanti mungkin saya berikan ke WA aja ke ininya ya. Jadi ada 16 patokan persalinan normal, step-stepnya itu apa. Ya,
Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat pertolongan persalinan normal, ya. Jadi pada saat ini makanya nanti ada nyanyiannya juga ketika lahir kita harus memeriksa ada tidak belitan tali pusat. Ini saya lupa lagi satu tadi. Jadi sebelum melahirkan setelah lahir bahu ini kita lihat cek ada tidak belitan tali pusat di sini. Kalau dia belitannya ketat ya seperti menjerat begitu, kita bisa potong dulu. Kita klem di sini, misalnya di sini ada tali pusat, kita klem dengan 2 klem langsung kita potong, kita lahirkan. Ya, tetapi kalau belitannya longgar, tidak masalah. Dia dengan tali pusat yang masih terbelit pun masih bisa lahir dia. Itu. Ya, jadi belitan tali, kalau memang belitan tali pusat saja itu bukan satu-satunya indikasi untuk dilakukan sesar gitu ya. Oke, saya kira itu deh ya. Jadi ada batasan waktunya ya, ada batasan waktunya. Oke, ayo ada lagi belakang mungkin tidak ada ya, silakan. Ya, water birth ya. Di awal-awal ini dari organisasi POGI dan spesifik lagi ke bagian feto maternal memang belum banyak merekomendasikan untuk persalinan ini ya. Tetapi dengan sekarang saya kira sudah mulai ya, tetapi itu tidak apa istilahnya, tidak di secara protap begitu tidak. Jadi apakah setiap persalinan normal mesti water birth, itu tidak disarankan ya, tidak dianjurkan. Tetapi kalau itu hanya ada apa namanya istilahnya klinik-klinik tertentu seperti itu katakanlah ya, karena dia banyak sekali persiapannya ya, banyak sekali perlengkapan yang harus diinikan. Ada kolam seperti kolam kecil begitu ketika ibunya berendam sampai melakukan pertolongan persalinan. Itu banyak ininya. Tetapi mengenai syarat ya, tentunya syaratnya mungkin memang harus diprediksi bahwa itu akan bisa lahir normal. Itu dulu prediksi namanya. Kalau namanya prediksi kan bisa aja di tengah jalan ternyata tidak bisa gitu. Tapi kalau diprediksi di awal dia bisa akan melahirkan normal, ya boleh gitu ya. Nah, tentang kelengkapannya ya terus terang kalau saya tidak banyak mempelajari hal ini ya, mungkin belum banyak saya tahu juga itu. Kemarin kalau nggak salah ada yang melakukan penelitian itu ya, persalinan dengan water birth ya. Jadi yang saya tahu salah satunya ya memang itu bisa diprediksi normal dan tentu dengan persiapan. Jadi persiapan itu mestinya ya kita sejak awal sudah istilahnya pegang pasiennya itu. Jadi sejak awal kita sudah pasiennya ANC ke kita, jadi kita sudah tahu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada pasiennya, sehingga ketika dia bersalin sudah siap untuk persalinan water birth ya. Ya, saya kira itu dulu ya. Ada lagi? Ya, silakan Dek. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kenapa Dek? Oh gitu, lahirnya sesar. Oh iya. Ya, itu memang benar ya. Jadi kalau pada persalinan normal dengan sesar
Ya, kalau normal itu ya pada saat melahirkan dia memang sakitnya luar biasa ya. Sakit, belum lagi kalau ada di epis dia akan lebih sakit lagi. Sedangkan kalau sesar ya karena dia dibius ya memang awalnya dia tidak terlalu, tetapi itu tadi benar pada saat recovery-nya, pada saat penyembuhannya dia akan lebih nyeri gitu. Ya, tetapi sekarang ada lagi namanya teknik persalinan sesar dengan metode ERAX gitu ya. Mungkin ada yang dengar itu metode ERAX. Itu dengan catatan ya itu tadi juga sama seperti waterboard tadi. Jadi kita pegang pasiennya dari awal, kita berikan konseling, kita berikan motivasi, kita berikan pelatihan atau apa namanya konseling itu untuk melakukan persalinannya. Ya, jadi dari awal juga kita mesti siapkan itu ya. Jadi itu memang benar di sesar di awalnya tidak sakit tapi recovery-nya yang nyeri banget. Tetapi sekarang kan sudah banyak obat-obat analgetik anti nyeri yang bisa diberikan ke pasiennya. Jadi intinya adalah apa proses persalinan yang mesti kita jalani, mesti kita lakukan ya mesti disesuaikan dengan indikasi medis. Itu intinya, indikasi medis, indikasi obstetrinya. Jadi kalau sudah sesuai dengan indikasi obstetrinya kita jalankan, komplikasi ataupun keluhan pasca operasi pasti akan minimal terjadi. Itu ya. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin nanti itu ya saya berikan. Siapa tadi kortinya yang hubungi saya? Oh ya, ya nanti mungkin saya berikan langkah-langkah ininya. Tolong di share nanti ke teman-temannya. Ya. Oke, kalau tidak ada, ya waktunya tinggal 10 menit. Saya cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih. Ya. Ada sesi foto lagi enggak nih? Hah? Ada?